Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Purnomo dengan NIM 2104411000098. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT dan robotik. Yang pertama, IoT. Seperti namanya, Internet of Things, yang berarti internet untuk segala. Dengan adanya internet yang bisa menghubungkan segala sesuatu dimanapun dan kapanpun, kita bisa melakukan apapun tanpa harus melakukannya. Terkesan aneh emang. Ya, seperti mematikan dan menyalakan TV, AC, lampu, dan lain-lain. Kita tidak perlu mendekat ke TV, meremot AC, menekan tombol on-off lampu. Kita hanya perlu memastikan benda-benda tersebut terhubung dengan internet, maka kita dapat mengoperasikannya dimanapun dan kapanpun. Berikut salah satu video contoh penerapan IoT pada lampu. Sudah berhasil terpasang, maka opsi pengaturan smart light bulb akan tersedia dan bisa digunakan di smartphone kalian. Mulai dari pengaturan suhu warna, kalian bisa memilih tingkat kehangatan warna yang cool atau putih hingga warm atau kuning, serta juga dapat mengatur tingkat kecerahannya. Selanjutnya, kalian juga bisa mengubah mode pencahayaan menjadi RGB atau warna-warni. Terdapat berbagai pilihan jenis warna yang dapat kalian pilih, lengkap dengan tingkat kecerahan dan mudah tua dari warnanya. Tinggal sesuaikan aja dengan mood dan suasana hati kalian. Ada juga mode skema penerangan yang dapat kalian atur, mulai dari skema tidur, kerja, membaca, santai, penerangan lembut, hingga skema warna-warni yang dapat kalian atur sendiri, pilihan warna serta efek transisi cahayanya. Selanjutnya, robotik. Robotik menurut pemahaman saya adalah hanyalah sebuah mesin yang diprogram sesuai keinginan kita. Robotik bisa sangat istimewa jika dikombinasikan dengan artificial intelligence di video yang diputar saat ini. Dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan
buatan ini robotik bisa melakukan sesuatu dengan program yang cukup variatif. Seperti video ini, robot ini bisa berjalan dengan cukup mulus, melompat, dan melakukan kegiatan atau pergerakan-gerakan yang variatif lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali Wahyudi dengan NIM 2104411000099. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi 5G dan apa itu virtual reality. Yang akan saya jelaskan pertama adalah teknologi 5G. 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima atau 5 generation yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10-20 kali lebih cepat dari kecepatan internet generasi sebelumnya. Munculnya teknologi 5G dimaksudkan guna memberikan kemudahan kepada pengguna dalam hal kecepatan data, latensi yang rendah, koneksi jaringan yang luas, serta kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Singkatnya, dengan teknologi 5G, kamu bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan internet 100% lebih cepat dibandingkan dengan 4G LTE yang sedang menjadi andalan. Penemu jaringan 5G adalah Michael Lemke, pria berkebangsaan Jerman yang juga seorang ahli fisika yang bergelar PhD atau doktor. Ini disebut-sebut sebagai sosok penemu jaringan 5G. Lantas apa perbedaan jaringan 5G dengan jaringan 4G yang merupakan pendahulu dari 5G?
Perbedaan yang paling mencolok adalah kecepatan jaringannya. Jaringan 5G memiliki kecepatan sekitar 10 GB per second, sedangkan jaringan 4G hanya sekitar 100 MB per second. Kecepatan 5G 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang virtual reality. Apa itu virtual reality? Virtual reality atau biasa disebut dengan VR adalah teknologi yang mampu menciptakan simulasi. Simulasi ini bisa mirip seperti dunia nyata, seperti suasana sedang berjalan-jalan di sebuah kota ataupun di luar negeri. VR atau virtual reality membawa pemandangan, suara, dan sensasi lainnya lewat perangkat seperti kacamata dan headset. Komponen virtual reality yang paling terkenal adalah tampilan yang dipasang di kepala atau head mounted display atau disingkat dengan HMD. Virtual reality hampir sama dengan augmented reality. Augmented reality mensimulasikan objek buatan di lingkungan nyata, sedangkan virtual reality menciptakan lingkungan buatan yang bisa dihuni. Pada awalnya, teknologi ini seperti peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan poligon. Dua hal pertama tersebut telah didasarkan pada foto, karena pada peneliti benar-benar memotret tiap-tiap pergerakan yang mungkin melalui pandangan jalan kota besar pada kedua musim tersebut. Dan yang ketiga adalah suatu model dasar 3 dimensi kota besar. Pada tahun 1980, kemudian berganti nama dengan virtual reality yang dipopulerkan oleh Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang tersebut. Lanier yang telah mendirikan perusahaan FPL Research pada tahun 1985. Sebenarnya VR sudah dikembangkan cukup lama, tepatnya mulai dari tahun 1800-an. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Prasetya dengan NIM 2104411000083. Di sini saya akan menjelaskan tentang augmented reality dan drone. Apa itu augmented reality? Augmented reality atau AR adalah bidang penelitian komputer yang berhubungan dengan kombinasi dunia nyata dan data yang dihasilkan komputer. Sebagian besar penelitian AR saat ini berkaitan dengan penggunaan citra video yang diproses secara digital dan ditambah dengan menambahkan grafik yang dihasilkan komputer. Ronald Azuma mendefinisikan sistem augmented reality sebagai salah satu yang menggabungkan aspek dunia nyata dan virtual, berinteraksi secara real-time, terdaftar dalam 3 dimensi. Salah satu tanda pengenal sistem realitas virtual adalah tampilan yang dipasang di kepala yang dikenakan oleh pengguna. Tampilan ini memblokir semua dunia luar dan menyajikan kepada pemakainya pandangan yang berada di bawah kendali penuh komputer. Dalam augmented reality, pengguna harus tetap sadar bahwa dia hadir di dunia nyata. Bagaimana AR bekerja? Ide dasar dari augmented reality adalah untuk menempatkan grafik, audio, dan peningkatan indera lainnya di atas lingkungan dunia nyata secara real time. Grafik kemudian akan berubah untuk mengakomodasi gerakan mata atau kepala pengguna. Dan ini adalah medis augmented reality simulasi. Augmented reality membutuhkan beberapa komponen. Ada 3 komponen yang diperlukan untuk membuat sistem augmented reality bekerja. Tampilan yang dipasang di kepala, sistem pelacakan kekuatan komputasi seluler. Pengguna augmented reality saat ini adalah seperti garis bawah kuning pertama yang digunakan pada siaran TV, pertandingan sepak bola. Elemen dunia nyata, lapangan sepak bola dan pemain. Elemen virtual, garis kuning yang digambarkan
di atas gambar oleh komputer secara real time. 2. HUD tampilan kepala digunakan dalam pesawat komersial, mobil, dan aplikasi lainnya, menyajikan data tanpa mengharuskan pengguna untuk berpaling dari sudut pandangnya yang biasa. Live Clipper adalah sistem AR yang dapat dipakai yang digunakan di Swiss. Saat berjalan di sekitar area budaya yang menarik, pengguna akan merasa seolah-olah sedang menonton film. Masa depan AR di militer, Office of Naval Research telah mensponsori penelitian AR. Sistem AR dapat memberi pasukan informasi penting tentang lingkungan mereka. Dan di medis, menempatkan gambar dari MRI ke tubuh pasien. Ini memungkinkan ahli bedah untuk menentukan tumor yang diangkat. Di pendidikan, digunakan di laboratorium, tempat siswa dapat mempelajari lebih lanjut tentang eksperimen yang mereka ikuti. Di permainan, Quake adalah versi AR dari game populer Quake, penembak orang pertama yang memungkinkan pengguna untuk berlarian di dunia nyata sambil bermain game di dunia yang dihasilkan komputer. Menggunakan GPS, sensor orientasi magnetik, dan interior Hybridra, pengontrol senjata, dan laptop standar yang dibawa dalam ransel. Augmented reality akan lebih baik dilanjutkan penelitiannya karena sistem AR akan langsung mengenali apa yang dilihat seseorang dan mengambil serta penampilan data yang terkait dengan penampilan tersebut. Ada ratusan aplikasi potensial untuk teknologi seperti itu. Game dan hiburan menjadi yang paling jelas. Sistem apapun yang memberikan informasi instan kepada orang-orang yang tidak memerlukan penelitian di pihak mereka pasti akan berharga bagi siapapun di bidang apapun. Drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan, baik senjata maupun muatan lainnya. Perusahaan ternama telah melakukan upaya serius untuk mengembangkan dan bisa bertahan di udara. Namun, faktor utamanya adalah bahwa memanipulasi drone untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan berbelok tajam serta cepat membutuhkan tingkat akurasi dan stabilitas kontrol yang lebih baik. Kemajuan dalam algoritma kontrol baling-baling akan mencapai stabilitas yang baik jika operator memastikan bahwa berat benar-benar seimbang dengan daya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling. Kecepatan baling-baling dapat diperlambat, sementara baling-baling belakang dipercepat. Pengendalian penerbangan jelas membutuhkan banyak sinyal dari berbagai sumber. Ukuran sebagian besar sensor drone modern hanya seukuran semut. Teknologi MEMS adalah bagian yang benar-benar bergerak. Sensor yang paling penting dalam kelompok sensor akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Ketika sensor ini ditempatkan bersama di unit pengukuran kinerja IMU. IMU adalah rajanya sensor drone. Ia mengukur percepatan dan rotasi. Dalam sensor akselerometer, ini akan terjadi di antara plat saat mengalami gaya dua plat yang ditempatkan bersebelahan. Memiliki kapasitansi juga bervariasi. Variasi kapasitansi biasanya dengan mudah diubah menjadi sinyal listrik dan diumpankan ke pengontrol untuk penghitungan mencapai akselerasi di ketiga arah. Itu akan membutuhkan akselerometer 3 sumbu. Ketika memasukkan giroskop ke dalam unit bersama dengan nilai gaya, kita dapat mengukur rotasi pada bidang yang berbeda. Sensor barometer berbasis digunakan untuk menentukan ketinggian drone. Cara mengontrol penerbangan atau prosesor harus menggunakan semua sinyal yang dikumpulkan sensornya dengan benar untuk membuat keputusan yang benar. Gangguan sinyal seperti kebisingan dapat mempengaruhi akurasi sensor. Beberapa gangguan getaran mekanis jadi gangguan magnetik modern. Menggunakan teknik yang disebut sensor untuk mengatasi masalah ini, misalnya sensor GPS bersama dengan IMU dapat memberikan informasi ketinggian dasar drone.
Ada juga sensor fusion. Sensor fusion adalah sensor-sensor yang berbeda, bekerja sama menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. Dengan ini bisa masuk ke bagian pengambilan keputusan dari sebuah drone, bagian sistem kontrol yang mencakup logika kontrol. Logika kontrol adalah algoritma yang mengurangi kesalahan lebih lanjut dan membuat keputusan. Salah satu algoritma tersebut adalah Kalman filter. Algoritma Kalman filter membaca data masa lalu dan saat ini untuk mengetahui keadaan drone dan menggunakan logikanya untuk navigasi GPS, mengemudi balik, serta kasus serupa lainnya. Akhirnya, algoritma Kalman filter yang sama dimasukkan ke dalam prosesor yang memiliki gerbang logika dan transistor dan lainnya, kemudian membuat keputusan cerdas untuk mengontrol kecepatan motor BLDC. Daya yang dibutuhkan motor BLDC ini adalah sirkuit elektronik, antena, dan sensor disuplai oleh baterai li-ion. Drone bisa menerima sinyal kontrol dari pengguna menggunakan teknologi frekuensi radio umum dengan jangkauan komunikasi bisa antara 1-2 km. Untuk mendapatkan kembali drone yang hilang, drone modern menggunakan GPS dan teknologi internet berbasis menara secara bersamaan. Operator telah mengatur lokasi home saat memulai drone dengan menggunakan GPS. Dengan cara ini, drone yang hilang bisa dengan aman kembali ke lokasi asalnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.